Shalom, puji nama Tuhan, haleluya. Selamat sore untuk kita semua. Kita mau percaya bahwa setiap hari kita senantiasa menikmati kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita mau datang terlebih dahulu kepada Tuhan, menyerahkan ibadah kita pada sore hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kasih setia yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami mau yakin dan percaya pimpinan Tuhan terus nyata dalam hidup kami. Ya Tuhan, pada sore hari ini kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati ibadah kami. Kami mau percaya melalui ibadah ini Tuhan, kami mengalami perkara-perkara ajaib yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan, menaikkan segala ucapan syukur kita yang terbaik hanya untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur. Di dalam
bagi setiap kami Tuhan, yang kami nikmati setiap hari Tuhan, semua berkat karena kasih-Mu ya Tuhan. Kami mau lebih lagi naikkan ucapan syukur kami kepadamu ya Bapa. Sebab hanya Engkau Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak terima segala pujian syukur kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku bersyukur Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat segala kasih setia-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Di dalam hidupku ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur lebih lagi sungguh-sungguh menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan terima setiap pujian syukur kami. Haleluya, amin. Kita mau terus bersyukur kepada Tuhan, menaikkan pujian kita. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab kasih setianya selalu baru setiap pagi untuk kita. Haleluya. Gunung dan di dalam
hati kita mau terus percaya bahwa kasih setia Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Haleluya. Sebab Tuhan adalah kekuatan kita, gunung batu kita. Amin. Sekalipun bumi ini bergoncang, gunung-gunung beranjak, kasih setia Tuhan itu terus nyata dalam kehidupan kita. Kita menyatakan iman kita bahwa hati kita selalu percaya hanya kepada Tuhan. Sungguh Engkau Bapa yang setia bagi kami Tuhan, Bapa yang mulia, Bapa yang senantiasa menemani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tenanglah jiwa.
memberikan kasih setianya untuk kita. Yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari sungguh-sungguh katakan pujian ini, bahwa hanya Tuhan yang setia, hanya Tuhan yang mulia di dalam kehidupan kita. Hanya Dia yang sanggup menyediakan segala sesuatu, bahkan yang belum kita pikirkan. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Terima kasih Engkau adalah Allah yang selalu ada buat setiap kami, bahkan Engkau tidak pernah jauh daripada setiap kami Tuhan. Tuhan, kami sangat mengucap syukur, terima kasih Engkau selalu melindungi, menjagai kami. Bahkan sampai hari ini pun Tuhan, kalau kami tetap boleh ada dalam keadaan yang baik, itu semua karena anugerah yang besar yang daripada Tuhan saja. Bila sebentar Tuhan, kami rindu untuk boleh belajar kebenaran firman-Mu, boleh belajar untuk mendengar dan boleh belajar untuk mempraktekkannya. Ajari kami ya Allah Roh Kudus, supaya kami boleh memiliki kekuatan yang baru yang daripada-Mu, sehingga setiap firman yang kami dengarkan, kami boleh belajar menjadi pelaku firman yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat sore semuanya. Saudara, hari ini saya ingin sharing tentang pertumbuhan. Dan tadi saat di perjalanan saya itu berusaha untuk cari-cari. Kira-kira kalau di dalam diri manusia itu ada berapa banyak pertumbuhan yang seharusnya manusia itu berproses
dan mencapai pertumbuhan tersebut. Dan saya menemukan itu ada beberapa, saudara. Karena manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, maka pertumbuhannya pun itu ada beberapa. Salah satunya pertumbuhan secara fisik. Saudara, kalau kita bicara tentang pertumbuhan fisik, saya percaya kita semua pasti akan mengerti. Karena pertumbuhan fisik adalah pertumbuhan yang dapat dilihat dengan mata jasmani. Kita bisa lihat anak yang baru lahir 1 bulan kemudian, 1 tahun kemudian, saya percaya fisiknya itu akan berkembang. Bahkan mungkin kalau sudah 1 tahun, dia sudah mulai bisa duduk, dia mulai bisa berjalan, sehingga bayi yang tadinya hanya kalau kepingin apa-apa menangis, kepingin apa-apa nggak bisa sendiri, dia hanya tetap di tempat tidurnya saja, sekarang bisa semakin bergerak. Dia nggak lagi hanya di tempat tidurnya, tapi dia boleh mulai merangkak, mulai berjalan. Itu pertumbuhan fisik yang bisa kita lihat. Sehingga saat ada anak yang tidak berkembang sesuai dengan umurnya, kita bisa bilang, kok anak ini tidak bertumbuh ya. Lagi, kalau setelah pertumbuhan fisik, ada yang namanya pertumbuhan secara jiwa, yaitu pertumbuhan sosial, pertumbuhan kognitif, pertumbuhan psikis. Saudara, pertumbuhan ini sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani, tapi bisa kita rasakan. Contoh paling gampang, kenapa anak yang baru masuk playgroup atau TK, kadang dia rewel, kadang dia menangis, karena mereka belum bertumbuh secara psikis mereka, belum bisa bertumbuh secara sosial, sehingga perubahan-perubahan yang terjadi yang tadinya hanya di rumah, mungkin mereka bisa seenaknya sendiri, di sekolah harus mulai mendengarkan apa yang dikatakan gurunya. Mereka menangis, itu termasuk suatu pertumbuhan. Karena di dalam tangisan mereka ada proses di mana mereka dibentuk. Mungkin dari anak-anak yang tidak mau mendengarkan saat disuruh duduk, saat disuruh belajar. Setelah beberapa minggu mereka bersekolah, mereka bisa menjadi anak yang lebih mudah diatur. Kelihatannya, kok menangis ya? Tapi ternyata di sana ada yang namanya pertumbuhan. Ada yang namanya suatu proses yang terjadi. Anak yang sama, dia bertumbuh secara psikis, secara kognitif, secara emosi, sehingga bisa menjadi anak yang lebih taat. Dan yang sore hari ini saya rindu untuk sharing adalah pertumbuhan secara rohani. Saudara, mungkin kita bisa memikirkan sangat penting. Kalau anak tidak bertumbuh secara fisik, kita segera bawa ke dokter supaya anak ini bertumbuh sesuai dengan usianya. Mungkin kalau kita melihat anak umur 4 tapi belum bisa fokus, belum bisa bicara, kita bisa melihat anak ini tidak bertumbuh secara sosial dan sebagainya. Kita juga segera cari bantuan. Tapi bagaimana dengan pertumbuhan rohani? Kadang saudara, kita memandang remeh tentang pertumbuhan rohani. Umur kita sudah sekian, tetapi pertumbuhan rohani kita tidak sesuai. Di 1 Petrus pasal 2 ayat 2 saya bacakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Melalui ayat ini saudara, saat saya mempersiapkan apa yang ingin saya sharingkan, saat saya baca ayat ini, Tuhan itu ajarkan begini, kita makan, kita bertumbuh, dan kita hidup. Kalau mungkin kita nggak makan,
kita pasti akan mengalami stunting kalau anak kecil itu, kalau kurang makan. Sama dengan kerohanian kita hari ini. Yang seperti tadi saya bilang, kalau secara fisik kita kurang makan, anak-anak kurang makan, kita bisa melihat, oh anak ini kurang gizi. Lalu kita harus mencari jalan keluarnya. Tapi bagaimana dengan yang dinamakan pertumbuhan rohani? Kadang saat kita menjalani hari-hari kita nggak berdoa, kita nggak membaca Alkitab, kita nggak menyapa Tuhan atau terhubung dengan Tuhan, kita merasa, oh nggak masalah. Ya sudah, wong hidupku tetap berjalan dengan lancar, ya tetap saya bisa menikmati hari saya. Enggak saudara, pertumbuhan, kalau yang namanya kita mau bertumbuh, berarti kita harus makan. Karena itu di 1 Petrus pasal 2 ayat 2 mengajarkan setiap kita, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Kalau kita ingin bertumbuh, bagaimana seorang bayi mau bisa bertumbuh? Dia harus selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Bayi belum bisa mengkonsumsi makanan keras. Tapi bayi walaupun belum bisa mengkonsumsi makanan keras, dia tetap harus mendapatkan nutrisi, mendapatkan makanannya. Bagaimana? Ya melalui susu. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Sama seperti kehidupan kita. Kalau kita melihat yang tahu pertumbuhan rohani setiap kita, ya diri kita sendiri. Saudara, kalau orang lain itu hanya bisa melihat apa yang kelihatan. Mungkin engkau dinilai, oh rajin ke gereja, engkau pasti dewasa rohani, belum tentu. Karena yang membuat engkau dewasa rohani adalah air susu yang murni dan yang rohani. Apa maksudnya? Yaitu adalah firman Allah. Firman yang ada pada setiap kita, Alkitab kita, surat cinta Tuhan yang Tuhan berikan secara jelas kepada setiap kita. Kalau kita mau menyembah kepada Allah yang tidak terlihat, ya kita harus suka membaca surat cintanya Tuhan. Bagaimana kita mau mengenal pribadi Allah yang tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani kita kalau kita tidak membaca setiap firman yang ada di dalam Alkitab. Di sore hari ya saudara, saya itu omong-omong dengan Tiara. Saya bilang, Noni sayang mama enggak? Sayang ma, pasti sayang. Apa buktinya Noni sayang mama? Aku tahu mama suka stroberi. Aku tahu mama kepingin ini. Oh, jadi sebenarnya pengertian yang paling gampang saat kita bilang mengasihi seseorang, itu kita tahu apa yang diinginkan oleh orang tersebut. Benar ya saudara, itu pengertian yang saya dapat dan saya belajar dari anak saya. Jadi sebenarnya kalau kita bilang mengasihi Tuhan, apakah kita tahu apa yang diinginkan Tuhan? Dan kalau kita tahu, apakah kita sudah melakukannya? Kalau kita cuma tahu tanpa melakukannya, apakah kita mengasihi Tuhan? Itu yang jadi pertanyaan besar di dalam kehidupan setiap kita. Saya lanjut, bertumbuh itu sama dengan menjalani proses. Saya mendapatkan kata-kata ini saat saya membaca renungan saudara. Pertumbuhan rohani tidak terjadi secara instan. Seringkali kita ingin langsung menjadi dewasa rohani tanpa ingin melalui proses pendewasaan. Benar ya saudara? Kadang kita kepingin jadi dewasa tapi tidak ingin prosesnya. Kadang saat saya anak-anak kecil, saya tuh pernah berpikir, enak ya jadi orang dewasa, bisa melakukan ini, itu, dan sebagainya. Tapi sekarang saudara, saat saya jadi orang dewasa, saya bisa bilang enak ya jadi anak kecil itu. Prosesnya enggak banyak,
paling-paling suruh belajar. Tapi kalau jadi orang dewasa, semakin banyak proses yang harus kita lalui. Lah ini saudara, jadi kalau kita mau yang namanya bertumbuh, kita juga harus mau yang namanya menjalani proses. Tuhan bekerja melalui proses. Tanpa proses tidak ada yang namanya pertumbuhan. Anak bayi, bila kita biarkan dia saja tanpa memberi dia susu, tanpa memberikan kasih sayang, saya percaya bayi ini walaupun dia terlahir di dunia pasti akan segera meninggal saudara. Tapi saat dia berproses, dia menerima susu, dia menerima kasih sayang, kita mengajarkan semua hal yang baru untuk dia merangkak, untuk dia mulai duduk berjalan. Saya percaya bayi ini yang pertamanya bayi, 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian akan menjadi seorang anak-anak yang lucu. Dia bukan lagi disebut bayi, tapi sudah masuk lagi menjadi anak-anak. Saat kita ingin pergi ke suatu tempat, ada satu tujuan, kita juga harus melalui sebuah perjalanan. Saya sering nonton kartun Doraemon, enak kalau ada Doraemon. Saya kepingin kemana langsung masuk ke pintu kemana saja langsung sampai. Tapi kalau kehidupan kita nggak ada yang namanya pintu Doraemon. Contoh, tadi saya di rumah di Candipuro, saya mau ke sini untuk WAH. Saya harus melewati perjalanan supaya saya sampai ke Pasirian. Harus melalui suatu perjalanan. Kalau seumpamanya saya tidak mau bergerak, tidak mau berproses, apakah saya sampai di tempat ini? Tidak akan saudara. Tapi kalau kita mau menjalani proses, kita akan mencapai apa yang kita inginkan. Ilustrasi lagi, sebuah tanah liat bisa menjadi benda yang berguna. Ada ya saudara, kalau kita pergi ke mall-mall, kita lihat ada Gucci yang cantik sekali. Itu pasti harganya itu sudah akan mahal. Bisa sampai jutaan, puluhan juta. Padahal Gucci itu bisa dibentuk dari pertama-tama, dari tanah liat. Ada Gucci yang dari tanah liat. Tapi bagaimana tanah liat yang gak ada harganya bisa bernilai sangat berharga? Saya mencari di Google bagaimana proses sebuah tanah liat menjadi Gucci yang bagus dan memiliki nilai jual. Oh ternyata tanah liat itu saudara harus dibentuk. Tidak sampai cuma dibentuk, harus dikeringkan. Setelah dikeringkan diapakan? Dibakar di suhu yang tinggi. Karena kalau suhunya tidak tinggi, dia nggak akan bisa menghasilkan bentuk dan tidak bisa sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh pembentuknya. Dan dia nurut saja, iya, dan dipoles baru layak dijual. Mungkin saudara bisa ngomong, iya tanah liat kan tidak punya perasaan, tidak bisa ngomong. Loh justru itu, saya tidak menyamakan kita dengan tanah liat. Tapi sama, kalau kita mau menjadi seorang yang bernilai dan punya daya tarik, kita harus berproses. Kalau hari ini kita nggak berproses, contoh paling gampang, kita nggak sekolah. Kalau dari kecil, kita kepinginnya cuma mainan aja. Kita nggak mau sekolah, kita nggak mau beradaptasi, kita nggak mau melakukan hal-hal yang kita nggak bisa dan mencobanya. Mungkin kita akan menjadi orang yang bagaimana ya saudara ya, mungkin menjadi istilahnya itu dipandang sebelah mata oleh orang. Mungkin tanda kutip bisa menjadi sampah masyarakat karena tidak punya nilai. Orang ya saudara, orang ingin mendekati seumpamanya si A karena pasti dia mempunyai daya tarik, dia mempunyai nilai. Dan saya yakin orang yang mempunyai proses kehidupan yang luar biasa, nilainya juga akan luar biasa. Saat kita bercerita kepada orang, saudara, kalau kita bercerita kepada orang yang tidak
mengalami proses kehidupan, mungkin bisa jadi dia memberikan nasihat yang sok tahu. Tapi kalau kita berproses kepada seseorang yang juga mengalami proses yang sama, saya percaya apa yang disarankannya itu berasal dari empatinya. Seperti Tuhan itu bukan hanya Tuhan, tapi dia juga imam agung kita. Saat ibadah Paskah, saat penyaliban Tuhan, saya merenungkan, kenapa sih Tuhan itu kok mau repot-repot jadi manusia? Ya karena itu, salah satunya Tuhan ingin menjadi imam agung kita yang merasakan semua kelemahan kita. Sehingga saat kita bercerita, kita datang kepada Bapa dengan bahasa air mata kita. Dia Allah yang mengerti. Dia Allah yang ingin dan rindu menolong kita. Di Roma pasal 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Pertumbuhan rohani bukan kita menjadi orang lain, enggak. Tapi diri kita seiring berjalannya waktu, kita berproses, kita berubah menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Dalam proses kehidupan ada pembentukan, ada ujian, bahkan ada di mana kita merasa lelah, kita merasa sangat capek. Yang tadi saya sharingkan. Tapi tetap saudara, segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, saya percaya proses itu ditentukan oleh Bapa kita supaya kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Karena di Roma 8 ayat 29 dikatakan tujuan Allah saat Tuhan membentuk kita, saat Tuhan memilih kita, itu tujuannya supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Saya sangat percaya ya saudara, karena saya seorang ibu, saya menyekolahkan anak-anak saya, bahkan saya memberi tambahan les kepada anak-anak saya, itu dengan tujuan yang baik. Bukan berarti, wis ndak popo leso, tapi ndak ada tujuannya, enggak. Sampai kadang itu ya saudara, Tiara itu bilang, Mama, Senin sampai Jumat sekolah, belum les, Sabtunya masih les lagi. Kadang dia protes saudara, tapi saya bilang lagi, Noni ini buat kebaikanmu. Nanti ke depannya Tiara akan tahu. Sama dengan kehidupan kita. Kadang saat ada ujian, saat ada proses kehidupan, kita kadang seringkali menggerutu bukan kepada Allah. Kenapa kok terus terjadi? Kenapa kok terus seperti ini? Kenapa kok enggak aku seperti kehidupannya seperti si A atau si B? Yang saya dapatkan dan saya belajar selama dalam proses kehidupan saya. Kalau Allah saya itu Allah yang sangat mengasihi. Kadang proses kehidupan kita enggak sama. Tapi satu tujuan Allah supaya kita itu dipilih, kita yang ditentukan, kita yang menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Namun justru di dalam proseslah iman kita sedang diperkuat. Jadi hari ini kalau kehidupan kita sedang di dalam prosesnya Tuhan, kalau kita sudah hidup benar, kita hidup taat, tapi hidup kita masih ada yang namanya ujian, masih ada yang namanya proses yang harus dilewati. Percayalah saudara, saat ini kita sedang ada di dalam proses pertumbuhan secara rohani. Mungkin mata jasmani kita belum bisa melihat hasilnya. Tapi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara, kesimpulan. Pertumbuhan rohani bukan hanya soal seberapa banyak kita tahu firman Tuhan, tetapi seberapa banyak kita hidup taat melakukan firman. Saat saya mendapatkan kata-kata ini saudara ya, kata-kata yang singkat tetapi bagi saya ini kata-kata yang sungguh menguatkan. Mungkin saya nggak hafal
Alkitab segini banyak, saya nggak bisa hafal dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi yang saya tahu, saat saya mengalami sesuatu yang membuat saya rasanya nggak mampu Tuhan, nggak kuat, firman-firman yang saya baca, itu segera muncul menjadi rema dan menjadi kekuatan bagi saya. Saya mungkin tidak hafal dari kitab Kejadian sampai Wahyu, tapi saya hanya mau belajar untuk taat melakukan firman yang saya bisa untuk memulainya. Contoh paling gampang, dalam hal memberi saudara. Saya tuh lihat dari teladan papi saya. Papi saya itu karena dulu oma ada gereja saudara ya, jadi papi itu setiap pulang kerja itu selalu datang ke kumpulan anak-anak muda. Dia membawa makanan, yaitu enggak tahu gorengan atau apa, itu tapi teladan bagi saya. Taat melakukan firman. Saat sudah akhir bulan kan ada jemaat yang tua-tua, mbak-mbak itu saudara ya. Papi itu belajar untuk menyisihkan gajinya untuk memberi. Dan itu tanya kepada mami dan setuju. Ini loh, saya belajar dari teladan kedua orang tua saya. Karena hal untuk memberi itu tidak menunggu kita sampai berlebih-lebih. Tapi kita memberi karena kita meneladani Kristus. Kristus memberi karena Kristus itu adalah sang kasih. Jadi mari hari ini kita lakukan, kita belajar menaati, melakukan firman yang kita baca. Mungkin kita bukan orang yang bisa berkhotbah dengan baik, dengan bagus. Tapi kehidupan kita itu menjadi kesaksian yang hidup bagi Kristus yang kita sembah. Dimanapun kita belajar, dimanapun kita berada, jadilah kesaksian. Hidupmu jadi kesaksian. Saya kalau ngelihat Mama Ber ya saudara, mamanya Koko, itu saya juga mendapat satu teladan yang baik. Mama itu pergi kepada orang-orang spesial itu ya ndak ada yang rasanya itu bagaimana atau bagaimana. Kayak pergi ke orang-orang spesial itu ya mandikno, ya kadang nyisiri sebagainya. Ya ini loh saudara, belajar melakukan firman. Mungkin kita nggak bisa hafal semua ayat-ayat firman. Tapi kalau kita hidup belajar melakukan firman, kita akan bertumbuh secara rohani. Ketika kita belajar mulai mengampuni, tetap setia dalam kesulitan, dan tetap taat meski tidak mudah, disitulah kita sedang bertumbuh, semakin serupa dengan gambar Kristus. Di sini saya berikan gambar-gambar saudara. Seperti seorang anak dengan ibunya. Bagaimana kita bisa melihat anak itu semakin bertumbuh? Ya kita bisa melihat dari sifatnya, karakternya. Pasti saudara akan menyerupai orang tuanya. Jadi sama seperti tumbuhan. Kalau dibilang benih semangka, kita bisa tahu enggak itu benih semangka? Kalau kita bukan yang menanam mungkin kita nggak tahu, kita bukan petani, mungkin saya kalau dibeli biji semangka dan biji sawi atau biji apa mungkin saya nggak akan bisa mengenalinya. Tapi kalau itu sudah bertumbuh dan menghasilkan buah, saya pasti bisa mengenalinya. Oh ini sawi, ini semangka. Sama seperti kita. Bagaimana kita hari ini, itu yang dilihat orang. Orang nggak membaca firman Tuhan, tapi orang melihat kehidupan kita. Karena itu dari sini kesimpulan yang sederhana. Jangan lupa perhatikan juga pertumbuhan rohanimu. Kalau engkau memperhatikan pertumbuhan fisik, pertumbuhan emosimu, perhatikan juga pertumbuhan rohanimu. Karena Allah yang menciptakan kita, Dia Allah yang mempunyai tujuan. Mari saudara, sore hari ini singkat tentang pertumbuhan rohani. Ayo kita belajar ya, berproses, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan hanya mengandalkan Tuhan, memuji Tuhan itu oh ya hari Rabu, ibadah tengah minggu atau hari Minggu.
Tapi biarkanlah setiap hari kita menyapa Allah kita. Kita boleh dekat dengan Allah kita. Saya percaya kok Allah itu suka diajak omong. Saya aja kalau anak saya nak manggil saya Ma, satu hari itu rasanya sepi saudara. Sama seperti Bapak kita. Bapak itu selalu menunggu kita untuk kita datang dan kita berproses bersama-sama supaya kita bertumbuh. Bukan hanya pertumbuhan jasmani tetapi juga bertumbuh secara rohani. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat renungan yang singkat ini Tuhan. Mungkin anakmu memiliki keterbatasan untuk menyampaikan setiap apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada jemaatmu di tempat ini. Tapi anakmu ini percaya Tuhan bahwa Engkau Allah Roh Kudus yang akan bekerja lebih dari setiap kata yang dapat disampaikan. Biarkanlah urapanmu menjangkau setiap kami anak-anakmu. Berkati setiap kami saat ini yang sudah mendengar perenungan firman ini Tuhan sore hari ini. Supaya kami menjadi orang yang memperhatikan pertumbuhan rohani kami juga. Kami rindu Tuhan saat kami mengatakan kami cinta Tuhan Yesus. Kami juga rindu untuk boleh dekat dengan Tuhan melalui setiap waktu-waktu doa kami. Kami rindu menjadikan-Mu prioritas kami saat kami bangun di pagi hari. Kami rindu Tuhan untuk membaca firman-Mu di setiap waktu luang yang kami miliki. Kami rindu tidak beralasan dengan banyak kegiatan sehingga kami tidak punya waktu untuk Engkau. Sungguh Tuhan, biarkanlah sore hari ini Engkaulah Allah Roh Kudus yang benar-benar mengubah hati kami, mengubah cara pikir kami, sehingga kami rindu untuk boleh semakin serupa dengan gambaran anak-Mu. Ajari kehidupan kami dimanapun kami berada, baik kami yang belajar, baik kami yang bekerja, atau kami yang mengelola rumah tangga. Tuhan, ajari kami boleh menjadi kesaksian-Mu, sehingga di mana Engkau letakkan, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Ini kerinduan kami Tuhan. Biarkanlah Engkau yang memberi kekuatan kepada setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.